Selamat pagi buat kawan-kawan pelaut. Saya baru lihat balasan dari yang baru lulus. Lulus kemana? Fresh graduation. Iya, dia bilang apa saja sih bang yang ditanyakan kalau misalnya orang yang baru lulus atau materi yang mau diinterview. Kalau orang baru lulus, jadi saya jawab ya, buat yang baru lulus itu yang pasti diinterview di mana kalian waktu kadet. Kalau untuk orang mesin atau jurusan mesin itu biasanya ditanyakan seputaran kapal kau waktu kadet. Misalnya apa mesin kau di sana, tipenya, kemudian cara kerjanya. Paling tidak dia akan tanya dulu teori lah, mesin 2 tak, mesin 2 tak, mesin 4 tak. 2 tak apa, 4 tak itu apa, 4 stroke. Jadi misalnya langkah pertama dari titik mati bawah, bottom dead center, itu posisi klep bagaimana? Tertutup kan, itu langkah pertama. Begitu piston ke bawah langkah kedua, klep inlet terbuka. Langkah ketiga kompresi, dua-dua tertutup, langkah kompresi atau tenaga. Dan langkah keempat pembuangan, klep buang yang terbuka. Itu biasanya ditanyakan dulu, itu teori bekas kadet. Jadi kalau teorinya tahu ya bagaimana. Kalau teori sudah tahu, kita bisa setel klep di situ, bisa top di topnya di situ, cari titik mati atasnya untuk nyetel klep, timingnya di situ, timing bahan bakar. Jadi itu dulu yang dikuasai. Harus menguasai di luar kepala itu cara kerja 2 tak sama 4 tak. Kalau 2 tak, misalnya dia ada klep buang atau klep masuk. Yang jelas kalau 2 tak, klep masuk itu tidak ada, karena linernya itu bocor. Dia dihisap dari situ. Kemudian makanya ada namanya scaving, untuk biasanya oiler itu yang bersih-bersihkan. Itu kalau 2 tak banyak jelaga di situ. Jadi dia 2 tak tidak ada klep masuk ya. Dia hisapnya dari liner yang bolong itu. Jadi klep yang di atas itu klep buang semua. Nah, itu teorinya 2 tak. Teorinya 2 tak. Kalau yang tadi 4 tak, 4 langkah 2 kali terampors engkol 1 kali usaha. Nah kalau 2 tak ya 2-1-1, 2 langkah aja, namanya 2 tak. 2 langkah. Makanya 2 tak itu lebih bertenaga, karena dia hanya butuh 2 langkah untuk menghasilkan 1 tenaga. Ya, jadi ini kan pertanyaan dari komen buat adik-adik yang baru lulus. Jadi dia tidak akan mungkin bertanya tentang hal-hal lain, tentang kapal di mana adik-adik menjadi kadet. Itu yang pertama, kuasai dulu. Habis itu generator, dia tanya sistem pendingin. Begitupun saya juga menanyakan begitu. Kalau saya interview, sistem pendingin di kapal kau itu bagaimana? Apakah terbuka, apa tertutup, langsung, tidak langsung? Nah, itu kan teori semua. Nah, sistemnya tidak langsung bagaimana? Yang terbuka bagaimana? Tertutup bagaimana? Ya, buka lagi bukunya. Jadi teori itu penting. Nah, buka lagi bukunya, baru aplikasikan. Bayangkan di kapal Anda kadet itu bagaimana sistem pendinginnya.
sistem bahan bakarnya, sistem lubricatingnya. Paling seputaran itu aja yang ditanya kalau yang baru lulus untuk dijadikan masinis 3 atau 4. Kemudian dia akan tanya tentang pompa-pompa, ya mungkin AC sedikit dikan tanyakan, karena tech engineer juga dia kan bantu elektrisian untuk aircon atau freezer. Jadi itu aja. Jadi adik-adik jangan takut kalau di interview, karena yang interview juga itu belum tentu juga dia nguasai. Dia nguasai teori itu penting, bukan saya bilang tidak penting ya, tapi kalau diaplikasikan dengan praktek itu dipakai sebagai analisa. Ya, betul tidak? Ya. Apalagi kan di kapal-kapal uap kan. Ya, teorinya harus dini, kecepatan uap masuk, sama kecepatan sudu. Saya aja masih hafal itu rumusnya itu. 2U per C1 kali cos. C1 kecepatan uap masuk. Simbol U itu kecepatan sudu. Kalau C2 itu kecepatan uap keluar. Nah, itu bisa dihitung. Termasuk gambaran segitiga kecepatan. Jadi teori-teori yang perlu itu ya harus di luar kepala. Ya. Atau jatuh kalor. Jadi itu aja yang buat kadet kuasai spesifikasi kapal kalian waktu kadet dulu. Jadi waktu di interview dia akan menanyakan itu di CV adik-adik. Saya tidak tahu jenis kapal waktu kadet apa, yang jelas waktu interview, saya pun kalau interview yang baru-baru lulus, termasuk masinis tech engineer saya di sini, dua-duanya baru lulus, belum ada pengalaman, ya saya hanya menanyakan bekas kapal dia waktu kadet. Jadi itu. Jadi untuk kadet kuasai kapalmu. Kalau kalian pun kadet, kemudian ada penambahan sedikit kapal yang karena belum cukup masa layar, paling tidak kuasai spesifikasinya. Walaupun kalian tidak berada di kapal itu, karena hanya untuk mencukupkan masa layar 1 tahun waktu kadet. Ini bukan ajar salah ya, tapi paling tidak ya kuasailah spesifikasi kapal kalian. Itu pertanyaan. Karena sangat fatal juga kalau orang yang bertanya baru lulus tapi pertanyaannya seperti dia sudah mempunyai pengalaman. Tidak adil juga. Jadi seorang penanya juga tentunya yang wajar untuk menanyakan. Kalau orang yang baru lulus nggak akan banyak tanya itu. Dia akan tanya bekas kapal di mana Anda praktek dulu. Saya rasa itu aja. Salam saya dari Kapten Jeffrey dan saya sendiri Chief Engineer Alex. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan, dan kalau ada komen-komen, ada yang mau ditanyakan, boleh kita di sini diskusi. Makanya channel ini dibuat supaya kita diskusi, saling tukar pikiran. Ya, kebetulan ya saya berlayar baru 30 tahun, termasuk kadet ya, dari tahun 90 87 di Makassar. Jadi adalah berguna kalau ilmu saya ini saya bagi. Ya, itulah yang saya inginkan, makanya channel ini dibuat. Salam pelaut, salam sukses selalu. Bye.